Oke guys, kita sampai di lokasi. Ini di tamannya. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 27, 28. Kita dari tim ekonomi Yayasan Ikhtiar Margatila akan mengadakan atau mengikuti pelatihan lebah, ternak lebah. Beternak lebah ya, lebah madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan santri di Kubah. Yang pertama taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah di hari kelima Syawal ini, hari ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah senang ganjil, Allah itu ganjil dan senang ganjil. Tanggal 5 ini, ya kan? Alhamdulillah. Kita di perkebunan Bapak Didi yang dari luar kita tak tengok apa-apa ini, tapi ternyata di dalam Masya Allah, ya kan? Beliau sampai menyesal, kenapa tak bawa cantik begini kan? Saya bilang justru bagus Pak, nanti kalau kesini lagi Pak Agus sekarang yang mandu dan terlihat heroik kan, terlihat paham betul, gitu. Nah jadi biasa suami aku nih paham dia. Ya kan? Kalau saya tak bisa lagi Pak, karena sudah ikut. Alhamdulillah. Nah, saya perkenalkan dulu, beliau Bapak Didi, salah satu keluarga alumni Gajah Mada yang ada di Balikpapan. Beliau adalah pemilik daripada perkebunan ini. Saya berkenalan dengan beliau alhamdulillah pada tanggal 29 Ramadan. Saya secara pribadi, meskipun beliau sudah lama biasa ke Gunung Tembak, cuman beliau lupa Ustadz siapa ya waktu itu dikunjungi di Gunung Tembak yang sekarang tugas ke Jawa katanya, ya. Tahun 2004-2005 waktu itu. Sekarang sudah tugas ke Jawa. Ya alhamdulillah, dari beliau mengantarkan waktu itu buka puasa ya ke Gunung Tembak, dan kemudian di akhir silaturahmi, kemudian kita berkenalan soal profesi, dan alhamdulillah dari perkenalan singkat itu terwujud diantaranya dengan silaturahmi kita pagi ini. Pak Didik, bapak-bapak ini saya perkenalkan satu persatu supaya chemistry-nya lebih ketemu. Beliau ini Pak Nur Alim, beliau di Batakan, ya, Batakan. Sementara waktu itu dulu, yang lainnya saya tidak kenalkan dulu. Kemudian beliau Ustadz Zainal, ya, beliau guru di Gunung Tembak. Ya, kalau beliau ini asli Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kalau beliau Sulawesi Selatan. Kalau beliau, ya, kalau saya sebut beliau sudah tergambar ya dari mana asal beliau, ya. Pak Agus. Beliau Medan. Beliau arsitek dan konsultan. Kemudian ini beliau juga Agus. Kalau beliau Agus arsitek, beliau Agus Susu. Beliau juga aktif di Gunung Tembak. Kemudian ada Pak Junaid, ya, beliau dari Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi Selatan juga Pak. Pak Junaid. Nah, kemudian ya Horas Bah, itu orang Jawa Barat Pak. Horas Bah. Nah gitu kan. Abang Gosali. Abang Gosali. Beliau sama dari Sumatera Utara. Kemudian Pak Ikhra Purnomo, itu biasa kita panggil Pak Nono. Boleh dikata boleh satunya Jawa atau Jawa Banjar. Kemudian Pak Mukhtar dari
Perumahan Panji ya. Nah, sama. Guru SMK 1, alhamdulillah. Kemudian Pak Ja'far di Karyango, beliau mendapat amanah peternakan sapi. Kebun beliau nih. Nah, nyambung lah. Nah, kemudian beliau Pak Sabar di Gunung Tembak juga. Tadi kita masukkan Sabar ya. Itu lah. Makanya nyambung dia tadi kan. Nah, dia cakap tadi kan, oh, serasa di rumah sendiri katanya. Gitu. Nah, beliau namanya Muhammad. Orang tua juga dari Sulawesi Selatan, tapi lahir di bisa di Gunung Tembak. Gitu. Alhamdulillah Pak, ini mewakili bapak-bapak secara khusus dan direktur secara mengucapkan terima kasih. Ada beberapa yang WA saya secara japri, Ustaz masih terbuka kah? Sementara waktu nanti dulu ya, kita batasi dulu. Nah, nanti kemudian kalau anunya tidak lagi kita akan koordinasikan dengan Pak. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian yang berbahagia, Pak Didi berkomitmen berharap pada hari ini pertemuan kita dan selanjutnya memberikan wawasan tentang lebah yang ternyata secara singkat kemarin beliau jabarkan, jelaskan, Masya Allah lebah itu luar biasa ternyata ya. Ya, nanti akan kita dengarkan dari beliau langsung, yang mudah-mudahan beliau bisa mentransfer pengetahuan beliau, dan beliau komitmen dan serius karena akan mengajak juga kawan-kawan beliau ya yang sudah sampai pada tingkat profesor, sudah pada tingkat pakar tentang lebah ini, untuk kemudian memberikan dan membagikan ilmu kepada kita semua ya. Nah, barangkali seperti itu secara singkat. Terima kasih Pak Didi atas kesempatan, waktu dan ilmu yang akan diberikan kepada kita. Mungkin bapak-bapak kita ucapkan jazakumullah khairan jazak. Saya sepenuhnya serahkan ke Pak Didi, mau kita. Mereka buat yang supaya ada nilainya Pak. Karya seni. Kemudian di situ ada pohon ulin, sengaja saya tanam terbalik. Itu bentuk protes aja Pak, bahwa orang cuma bisa memakai pohon aja, cuma nebang saja tapi nanam tidak mau. Nah itu di sana itu. Iya. Dan nanti di sini itu tempat mainan Pak. Itu memang ada permainan masuk ke rumah-rumah itu sampai ke atas, nanti akan ada flying fox, akan ada apa semua di situ. Dan ini dalam tahap penyiapan saja. Ya. Harus informasikan ke Bapak harus tanam dulu makanan yang ada di. Jadinya ini bunga ini apa, begitu bunga Kalau di santos. rumah saya udah banyak bunga memang Pak. Iya. Justru ini Karena- tanam bunga. Karena itu yang di apa namanya? Yang di Makanan utamanya itu ya. makanan utama. Tanpa itu dia akan lari. Betul Pak. Kenapa saya harus kembangkan kelengkeng satu dengan yang lain? Karena itu juga satu makanannya. Dan dengan berbunganya di variasi juga itu Yes. salah satunya ya. Termasuk Kenapa? kucing merah mungkin Pak ya. Iya. Kenapa saya harus tanam akasia? Kenapa saya harus tanam nangka dan sebagainya? Karena tadi itu ada yang dia penghasil resin. Resin itu dicari untuk membuat sarang dan untuk membuat pot tadi itu. Resin, ya. Dia cari nektar. Oh, nektar itu untuk makanannya dia sendiri yang dia akan berubah jadi madu. Oh, dia cari polen. Oh, polen itu untuk makanannya si lebah. Jadi dia- kalau ada semut hitam Pak di sekitarnya, Nah, itu harus dihilangkan karena itu salah satu predator yang semut itu harus dibuang. buang. Inilah gunanya mungkin Buang air. air. Kenapa ini? Karena ini untuk menghilangkan kesempatan Nah, semut. maksud saya di naik. rumah saya itu kan ada semut hitam juga kadang-kadang, tapi dia kan di dalam. Iya. Yang menarik ini Pak, kalau di cerita saya dulu di rumah, kalau udah masuk ke dalam, kan rumah saya dindingnya triplek sama Iya. triplek Pak. Kalau udah masuk ke dalam biar ditutup itu dilobangi terus sama Oh, dia Pak. betul, Nggak Pak. mau berhenti dia Pak. Setuju, Pak. Masuk kita supaya jangan ke situ loh, karena Iya. mengganggu jendela kan, Iya. dari sudut jendela itu. Itu dia bisa lakukan, Pak. Dan ini lebah bisa terbang sampai 2 kilo, Pak. Kok lolos itu? Ini bisa sampai 2 kilo dan dia akan kembali lagi kemari. Ini itu hebatnya, Pak. Jadi kita nggak usah khawatir.
Oh, ini habis panennya. Oh, kalau saya semeter lebih loh Pak ininya Pak. Apa? Lebih semeter ininya. Iya. Orangnya tuh. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini kan madu aja Pak. Oh iya Ini madu. Ini propolisnya. Ini propolisnya. Kalau yang ini nih madu. Oh, ini propolis Pak. Propolis. Dan ini lem yang dia keluarkan karena dia tidak ingin ada udara masuk, suhu harus dia jaga. Ini dia lem sendiri Pak. Dia sendiri. Boleh dimakan. Ya boleh dimakan. Dia sendiri yang buat Dia ini, sendiri. Oh, ini dimakan Pak, walaupun tidak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Propolis itu. Propolis. Lem ya. Propolis Saya di itu rumah kan- aku pejet-pejet aja baru kubuang. Enggak, propolis. Ini kalau Bapak di Thailand, ini yang dirubah Pak. Jadi tepung, kemudian dimasukkan ke kapsul, itu yang kita beli Pak. Oh, Itu yang namanya propolis. Iya, propolis. tahunya kita Pak. Saking tidak taunya. Nah, Di madunya adiknya. itu. Ini madunya, kita buka. Mahalnya ini dia. Weh, masya Allah. Nah, ini madu. Oh, masya Allah, masya Allah. Allah Silakan dicoba. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya di rumah tuh aku ambil pejet-pejet semua ini untuk melakukannya baru. Oh, lagi tidak tahunya. Siapkan suntikan Bang. Tarik kali ya. Nanti, Ini kok yang tadi saya rasain itu agak pahit-pahit ya, ya, ini agak manis. manis. Nah, Ini agak berbeda. disinilah Bapak akan dapat ilmu. Jadinya madu tuh tidak ada sesuatu yang tetap. Dia kadang bisa hitam, dia kadang bisa putih, dia kadang bisa manis, dia bisa pahit, dia bisa apa. Tapi yang Bapak harus yakinkan bahwa kita betul-betul panen dari tempat ini. Ya bukan asli gitu ya. Iya asli, Bukan dari orang. bukan dari orang. Sekarang kalau satu rumah Pak, Bapak pelihara ini 2 atau 3. Apa yang Bapak bilang? Terus Bapak ganti gula itu jadi ini. Apa yang Bapak bilang? Alhamdulillah kita sehat, Iya. bahwa kita betul-betul ngambil dari gula itu kan kurang bagus. Terus kalau kita mau nanam kayak Bapak bilang di rumah-rumah kita. Iya. Kalau rumah kita kan di perumahan itu kan Iya. nggak punya halaman. Bapak palingan di belakang itu yang Iya. agak tidak banyak kontak dengan manusia Oh, kan itu gitu. ada sedikit. Iya, Nah, terus 2,5 ada kali di sekitar sana ada bunga. Dia akan nyari-nyari sendiri Pak. Ini tolong nanti diperhatikan Pak. Jadinya kalau hitama itu jenisnya seperti ini Pak. Itu hitam. Dia punya pintu masuk Pak. Nanti Kalau apa? Hitama. Jadi Trikona hitam. ya, nanti akan ada bedanya Pak. Pertama kita beda potnya, kedua kita beda morfologinya, besarnya, terus ketiga hitam Pak. Iya. Nggak tahu kan? Oh, di bolong. Kan keluar getah-getah di dinding kan? Iya, Bunuh. gunung. Zaman dulu. Nah, ini nanti Bapak 3 hari kemari lagi. Ini pasti sudah rapat lagi Pak. Oh begitu ya. Sudah lengket lagi ya. Dia nggak mau Dan ya. dia betul-betul Dia kerjain memang. dia kerjanya memang. Self protection. Iya, Oh, ada lubangnya nih, ada lubangnya. iya itu ada lubangnya Pak. Itu diameter lubang itu berapa besar Oh, bebas saja Pak. Yang penting dia ada Itu bisa masuk. Pak, berarti itu yang lubang ini memang kita sengaja lubangin Pak ya? kalau yang ini dia secara alami. Tapi Pohon nanti yang berlubang bagaimana alami. buatannya kita ke bawah. Tenang, Itu Pak. pintu masuk kan? Ini alami dari pohon yang Tadi ada lalat yang masuk ke sini. oh ya, Nanti Nah, itu sudah keluar. Ini. bukan Pak. Ini satu. Ini bukan Pak. ini. Oh iya. Itu minum. Lalat tuh. Ini panennya berapa bulan sekali Pak? Ini bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. 3 minggu udah diisi lagi. Iya, bisa. Saya bilang ini hebatnya Pak. Yang penting makanannya Pak banyak ya. Asal potnya nggak rusak. Iya. Berarti gini Pak ya, saya kan punya dinding gini Pak. Iya. Berarti kalau dibuka baru kasih engsel aja ya, tutup lagi nanti habis itu panen. bisa. Iya. Bisa Pak. Ini ya buka gini. Dia harus posisi ke atas gini Pak, yang nggak bisa miring gitu. Nah, kayak apapun bisa. Bebas. Bebas. Kayak apapun di dinding rumah itu kan begini loh. Ini Fungsinya supaya air kenapa- ngalir aja ya. Ini tadinya kan saya tertarik buat ini Pak. Pertama untuk edukasi Pak. Jadi kita akan lakukan informasi, diskusi itu semua bisa lihat. Mau miring mau apa bebas. Ya karena dinding rumah kan gini Pak. Iya. Iya tuh. Gini ada semua. Jadi ini cuma untuk mari kita tidak Pak. Silakan dicoba aja. Mantap. Ini jenis hitam apa ya? Ini jenis utama. Itu dia biar Saya di rumah kemarin Pak, gini tak pernah saja Pak ambil seret masuk ke botol. Ya, sekarang Ngerti. kita ada alatnya Pak.
Kita ada alatnya, kemudian kita sedot, kita ambil, set. Sekarang Bapak bayangkan kalau sekarang Bapak punya ini 1000 dan di sini isinya 1 mili, berarti ini kan sudah 1 liter. Iya betul. Betul. Sekarang kalau Bapak punya ini banyak dan sebagainya, Biasanya satu ukuran begini ini berapa Ini banyak? tembus ke bawah? Cangkang ini. ini tembus ke bawah, Pak. Nah, supaya dia naik ke atas itu kayak apa coba? Nah, Disimpan ini aja. Kan ada lubang. naik ke atas satu dulu, dia harus punya makanan. Oh, di atasnya. Enggak di alam ini. Kalau enggak itu dia pergi. Ya, dia akan pergi, dia akan cari. Nah, oleh karena itu kalau ini Pak beda sama avis tadi yang menyengat itu. Kalau yang menyengat dia tidak ada makanan, kita siapin air gula, air gula itu diambil. Kalau ini enggak, dia memang jadi ada 3 jenis makanan yang harus dimiliki. Ada nektar, ada resin, dan ada polen. Oleh karena itu nanti akan saya kasih di jenis-jenis tanaman apa saja ada 3 ini. Nah, itu yang kita tanam di sini. Itu yang saya bilang, kita harus siapkan lokasi kita. Pipet ini mantap ini. Mungkin ada alatnya. Ya, silakan. Di sini Yang manis, tapi yang kecut cuma yang ada kuning-kuningnya itu kecut. nanti dia akan kecut, Pak. Ya, kenapa ada kuning-kuningnya itu? Ya itu Bapak campur dengan polennya. Saya di rumah itu kan saya buka Pak triplek saya, kan di triplek ceritanya. Karena Bapak campur dengan bipolen tadi ini. Iya. Karena semua. Ini rasanya kayak vitamin C, Pak. Kecut. Minta ampun. Tapi manisnya juga enak, kecutnya enak. Dicampur sama manisnya ini. Iya. Ya, Jadi kecut sama manis itu enak. Nah, karena saya kemarin panen. Ada cara panen ini Pak ya, tidak ikut. Ada pipet yang untuk Oh, ini lubangnya nih ya. Ini lubangnya. Lubangnya dari bawah ini. Dia terkurung di sini pakai ini. Terkurung di sini. Tapi tidak menyengat Pak ya? Oh, Tidak lihat aja. menyengat. Kita kan sudah bilang yang kita akan ternak adalah lebah yang tidak menyengat. Ada begini menyerang ke rambut itu. Oh, nanti itu ada jenisnya. Ada lagi jenisnya. Ya, tapi Epicep. prinsipnya ada satu dulu bahwa dia tidak menyengat. Kalau dia menyerang ke rambut itu ada jenis trigona yang memang begitu. Oh, begitu. Ini trigona. Ini trigona. Hitama. Jadi dari sini Pak, Ya. dibuatkan apa dibor gitu ya? Oh enggak, dia secara alami. Dia sudah Hanya hidup berlubang di, secara alami. dia sudah ngerong di. Nah, oleh karena itu pada saat kita potong pohon itu, kita harus cari yang paling atas di sini. Lihat, oh ini lubang kan gitu. Nah, di sini dia di tengah ini lubang terus, di sini dia pintu masuknya. Nah, ini yang kita kasih topping itu. Ini ada apanya kan Pak, ratunya Pak. Ada ratunya. Pasti Yang ada. mana model ratu? Di dalam dia. Bapak kalau mau lihat ratu malam hari nanti. Oh, malam hari. Iya. Enggak, nanti dia akan naik, Pak. Dia akan naik kontrol di sini, nanti kita akan buka, kita tahu. Jadi ratu itu dia punya Badan bodinya itu lebih besar. 3 sampai 4 kali lebih besar. Oh, dari besar ya. Dan nanti pada saat dia bertelur, kita juga bisa lihat, oh ini telur calon ratu. Ratu. Nah itu. Nah nanti di sini nih kalau sudah banyak Pak, dia akan ada telur. Nah telur itulah yang akan kita pilih mana calon ratunya. Itu yang kita pindahkan ke tempat baru lagi. Makanya kita akan memperbanyak koloni. Jadi kalau di rumah, kalau istri kita gembung gitu, itu ratu. Iya. Ya, jadi cari-cari yang lain ya. Ini yang saya bilang tadi. Polen. Di polennya. Di pola. Nah, ini yang kecut ini Pak ya. Ini yang kecut. Oh, ini yang saya masukkan memang Pak, jadikan satu. Nah, Waktu iya. diperas. Tapi ini obat juga Pak ya? Ya semua Bapak, semua ini bermanfaat. Wah, di rumah dia tadi minum-minum. Propolisnya bermanfaat, bipolennya Propolis aja kan bermanfaat. mahal di atas tuh. Mahal. Iya, Jadi dari ini propolis itu Pak. semua dari ini. Keluaran dia. Dan tadi itu loh, Bapak tidak urus. Mestinya pakai sedotan apa? Iya, Suntik pipet, itu nah. pakai pipet, ya? Mesin suntik itu nah. Tit, masukkan disuntik tet. Nah, Enggak ada yang Oh, tapi ini apa ya? kayak Apa, apa? jelly ya? Kayak Ini ya, kental ya? tepung, kayak Pak. tepung. ya? Tepung itu kayak tepung. Berapa kali panen, Pak? saya Berapa saya bulan di rumah sekali itu panen? salah Pak. Terakhir Mei, April pernah panen juga. 3 bulan ya. Saya kemarin di rumah itu salah Pak. Ini kasih begini ditutup dari atas gini jeblok kah? Ya, Bukan ditutup gini. nah ini. Salah. Kan Salah begitu Pak. konstruksi. Kita coba ke tempat lain lagi. Ini tutupnya. Mangga itu resin Pak. Mangga, cempedak, nangka. Nah ini Pak, sekarang fungsi dari lock, fungsi dari kayu itu kita sudah rubah. Jadi kotak. Jadi kotak. Bapak bisa perhatikan, pintu masuknya beda. Ya. Tidak sempurna yang di rumah itu. yang Pintu dikasih. masuknya beda. Ya. Terus kalau Bapak lihat sedikit ini dia punya morfologinya lebih kecil. Dan ini jenis yang pemalu. Tidak pernah keluar-keluar. gitu. Oh, sembunyi dia ya. Dia sembunyi aja. Dan bentuk telurnya, bentuk potnya juga beda.
Nah ini beda, lihat Bapak lihat pintu masuknya, Bapak lihat jenisnya, beda. Jadi tidak lagi seperti itu yang familiar. Ini jenisnya lain lagi Pak. Nah, ini ada ratu. Ada ratu. Itu sudah Pak. Itu masuknya beda lagi. Ratu bisa pindah. Panjang tapi dia Agak kecil panjang, kecil. Beda lagi nih ya. Beda lagi. Nah, jadi bagaimana cara pindah ratu tadi itu Pak? Nanti Sabar. ini beda lagi kan? Iya. Dia nggak ada ini Pak ya, nggak ada moncongnya Nggak ada begini. moncongnya. Tapi ada Dan begini. morfologinya, anatomi lebahnya lebih kecil lagi kan? Iya, ini yang lebih. Kalau ini jenis apa namanya? Ini letisep nih. Ini di rumah yang begini sudah Pak. Nanti Pak, pelajaran berikutnya kita diskusikan banyak Pak. Ini baru pengenalan dulu. Sudah ada meningkatkan. Nah, coba lihat. Ini yang saya bilang. Ya. Kita bisa buat lock tadi Masya Allah. di dalam kotak. Sekarang kalau Bapak buat kotak ini 20 sehari kan? Wis, lumayan. Lihat, saya terakhir panen ini bulan 4. Bulan lalu. Ya, bulan lalu. Lihat, ini lebahnya. Kayunya sembarangan Pak. Kayu sembarangan. Dan lebahnya beda. Lebih kecil. Terus pintu masuknya beda. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa mengenal 2 jenis atau 3 perbedaan lebah. Khasiatnya Pertama dari morfologinya, besar atau kecil, kemudian dari pintu masuknya, kemudian yang terakhir apa? Dari bentuk potnya. Yes. Pot madunya itu. Pot madunya itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nanti Bapak akan dapatkan di sana-sana itu beda lagi. Iya. Kuning lagi. Terus dia punya bentuk apa? Bentuk potnya seperti telur cecak. Oh, wih. Iya ada begitu. Ah, kalau ini tidak bisa disedot, Pak. Ini memang harus diperas. Diperas. Kumpul peras. Tadi yang hitam tadi bisa ya? Kalau Sedot ini Model cangkang hitam, dia kan? iya, Model cangkang ya. iya itu cangkang itu bisa. Yang itu tidak bisa disedot. Karena dia kecil-kecil seperti telur cecak itu, Pak. Nah, ini terus nanti ini agak galak. Galak itu cuma terus nyerang kepala, mata, telinga. telinga, Telinga iya, geli lah. tapi tetap tidak Mengingat. Nyengat. Ini yang dulu. Jadi kita di sini ada 4 jenis itu yang tidak menyengat. Mari kita buka. Kita mundur sedikit dulu. Mundur. Ini pawangnya dulu bukain. Karena dia awal masuk ke telinga itu. Tengok mulutnya ada baca-bacanya barangkali. Langsung diserang kita itu. Cara bukanya kayak gitu. Oh ini banyak ya. Ini sebetulnya cara saya untuk supaya masalah ini bisa jadikan edukasi. Betul Pak. Iya. Besar juga apa ini? Enggak lebih besar sana. Telurnya banyak. Baru banyak lu Banyak. Ya rapat, lebih rapat. Lebih rapat dia punya madu, Iya. Pak. Coba ini kan lebih tenang kan, lebih bening kan gitu, Ya, lebih lebih bening. kecil, Oh, ini bisa disedot. lebih kecil. Kalau ini disedot apa diperas ya? Ini kadang-kadang kalau mereka ingin nyedot terlalu lama Pak, diambil aja. Peras. Tapi coba tanya dia, seminggu 2 minggu ketemu lagi, Ketemu lagi. muncul lagi, Itu walaupun diperas itu Pak ya? walaupun diperas Lebih cepat ya Pak. lebih cepat. Enggak, maksudnya Perasnya diambil apa Di- diambil semua? diambil semua, baru- shred gitu terus di dalam. Coba ini. Medianya Cuma berubah kalau ya? ketemu yang kuning-kuning tadi kayak tepung tadi asam jadinya. Yes. Nah, ini Madunya. ini madu Pak. Tuh. Ya, itu madu. Ini madu. Kalau ketemu sama tepung kita peras campur sama tepung jadi asam. Ini aja sudah agak asam-asam kan dia. Nah, ini yang di spa itu. ini Pak, nah ini ada bipolarnya sedikit. Langsung ke dada piginya kalau ini. Itu untuk panen itu berapa lama deh Pak? Dari misalnya kan Seminggu aja. seminggu. Setelah kita panen seminggu sudah muncul lagi. Dikelola aja kita. Ya, kita tunggu dulu biar Kuning kan? Ini kalau dikumpul Nah, ini. 2 minggu 3 minggu. Rasanya Ini lebih enak. gurih, Ini yang saya bilang asam. lebih gurih. Gimana cuman ini? Asam. Nah, Bapak iya sedikit ya. Dalamnya. Ini kalau ini saya taruh di tempat lain ini bisa berkembang banyak juga. Ya, tapi ini memang tidak ada nilai ekonomisnya. Iya. Ya cuman kita untuk pendidikan, untuk edukasi aja. Oh, memang tidak produksi madu maksimal ini ya? Tidak. Karena terlalu kecil ya. Iya, karena terlalu kecil. Tapi ada fungsi nggak untuk silang untuk apa? Oh, dia nggak main bisa. manda? Dia akan tetap begini. Di atas juga ada yang begini. Coba Sar, di dalamnya Sar. Ini saya sudah sampaikan untuk dipindah, cuman belum Koleksi aja dipindah. ya. Iya. Iya betul. Jadi punya berapa jenis? Ini kan yang mungkin yang sering banyak itu Pak ya? Yang sering liar itu. Oh iya, sering lihat. Bisa itu jarang lihat. Ini kan yang kadang-kadang Ini bagus madunya banyak juga, Pak nih. Iya.
juga sarang-sarang. Nah, Madunya ini. banyak, banyak juga madu ini. Ini madu semua Pak. Ini nggak apa-apa. Boleh. Kan Bapak dapat sudah anggur itu Pak, anggur madu. Harus difoto dulu kan gitu. Mendingnya dibawa pulang Pak Nono. Nah, itu pas juga. Kita satu Pak ya. Sudah mulai Pak ya? Silakan aja, bebas Pak. Bapak latihan kemari semua untuk pelajaran Pak. Masya Allah. Jangan malu-malu, silakan. Iya. Lebih besar tempat telurnya. Oh, ini garang ya. Luar biasa manisnya. Tapi Pesta madu. mana guys? Sudah ada tepung. Ini aja sarang-sarangnya. Polanya, tapi agak kecut. Ini yang saya bilang Pak. Begini guys. Kenapa kecut? Peternak madu yang asli. Ini kan yang liar itu Pak ya. Kenapa manis? Jadinya dilihat dari anatominya Pak. Jadinya kalau ini anatominya kan kecil. Lain lagi. Jadi pada saat dia masuk, dia tidak dicerna, tidak diapa-apain, langsung pindah. Tapi kalau yang besar itu, anatominya dia lebih lengkap, sehingga dia 100% glukosa. Kalau ini dia belum sempat jadi glukosa Pak. Dia masih jadi dapat Gus, gula sederhana. kalau madu ini kamu bawa pulang, tidak terbang panci. Halo guys, Itu gua ketawa jadi ya. Masya Allah. udah bagus makan nih. Iya, ini propolis Pak. Tapi kalau di luar negeri Pak, itu diolah Pak, dijadikan serbuk terus dimasukin kapsul. Pakai sendok guys. Iya guys. Sar, kamu bahagia Sar. Semua orang dapat ilmu di sini. Sar. Kamu yang pelihara. Ah, sebentar jangan ditutup Sar. Ada yang bawa sendok. Gurihnya. Besar tempat telurnya. Nunggut madu. Agak sedikit. Ini agak sedikit garang ya. Garang. Tapi Masya Allah. dengan garangnya ini ternyata ini Madu asli dan madu murni. produktif dan luar biasa. Ya guys, saya coba dulu guys. Mantap guys. Tengok, yang keberapa itu baru dibilang coba, yang dari tadi nggak ngomong dia. Mantap. Wow, guys. Nah, setelah ini baru kita diskusi di sana Pak. Pendapat Ustaz. Langsung telasat, dipotong. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan ragu-ragu ya? Iya. Ragu-ragu takut dimarah. Langsung telasat Ustaz. Langsung masuk dia semua Ustaz. Masukkan dulu semua Ustaz. Sepanjang tempat. Nah. Luar biasa. Ini 3 hari udah berisi lagi Pak. 3 hari 4 hari sudah bersih lagi Pak. Nah, ini agak kecut Pak. Iya agak kecut. Ini. Luar biasa. Nanti enggak kebagian ini. Ya. Langsung telah semuanya. Langsung masukin semua kayak gini. Jangan ketinggalan. Coba direkam. Mana guys? Luar biasa ini. Langsung masuk aslinya. Inilah peternak madu yang asli. Kenapa manis? Jadinya dilihat dari anatominya Pak. Ini Ngamuk kan dia. Oh iya. Lain lagi caranya itu. masuk, dia nggak dicerna, nggak diapa-apain, langsung pindah. Berapa yang besar Sar? Yang besar. Yang besar ya? Berapa besok? Oke, pertemuan hari ini dengan Mbak Didi selesai. Saatnya kita balik ke rumah masing-masing.